Satu, ibadah sore ini akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan Gereja Siwa Pendeta Nyonya MM Picarima Siwabesi, Gereja Gloria Pendeta ZN Soisa, dengan mempermulakan tata ibadah syukur Jumat Agung didasari pembacaan Alkitab pertama Yohanes 19 ayat 28 dan berakhir pada ayatnya yang ke-30. Setelah lonceng 3 kali jemaat dipersilakan berdiri dan menyanyi dari nyanyian doa pertama nomor 139, baitnya yang pertama dan yang keempat, Hai Anak Domba Allah. Demikian informasi pelayanan yang kami sampaikan. Atas perhatian yang disampaikan terima kasih dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dengan judul Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah ia ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karam yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang pisau, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian terbaca kita, Hosiana, Hosiana, Hosiana. Atas nama yang kami mengucapkan banyak terima kasih
lewat lonceng gereja dan hadir bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah sebuah perjamuan kudus di besar ini. Bapak dan Ibu, firman Tuhan yang baru saja kita baca dan dengar bertepatan dengan peristiwa atau hari Jumat Agung, peristiwa kematian Tuhan Yesus. Dalam tradisi gereja merayakan Jumat Agung bersamaan pula dengan 3 hari suci yang lain. 3 hari suci itu antara lain Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi. Ketiga hari ini dilakukan oleh gereja sepanjang sejarah. Entah itu gereja Protestan Maluku, tapi juga gereja-gereja yang lain. Dan puncak dari hari suci itu adalah hari Paskah atau hari Minggu. Bacaan kita Yohanes 14 ayat 28 sampai 30 menegaskan bahwa kematian Yesus bukanlah kematian dalam keadaan ditinggalkan oleh Allah, seperti yang dipisahkan oleh Injil sinoptik, tetapi merupakan penyesuaian atau penyelesaian pekerjaan yang diberikan Allah kepadanya. Kematian Yesus terjadi sebagai penggenapan kitab suci, dan itu sesuai dengan kehendak Allah Bapa yang memutusnya. Artinya bahwa semua yang dipercayakan Allah Bapa kepadanya diselesaikan oleh Yesus Kristus dengan sebuah ketaatan dan kesungguhan hati. Ia menyelesaikan apa yang diperintahkannya oleh Allah Bapanya dengan sungguh-sungguh. Dan karena itu kematian Yesus bisa dikatakan sebagai kematian yang mulia dan kematian yang terhormat. Sebab semua orang mati seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ada banyak kasus-kasus kematian seperti Yohanes 3 ditembak dihukum mati, bukan karena dia tidak bersalah, tetapi karena dia bersalah maka diberi hukuman, dijatuhi hukuman mati, ditembak mati, dan itu matinya mati tidak terhormat. Yesus mati dikatakan sebagai kematian yang adalah kematian yang terhormat oleh karena ia mati karena kebenaran dan keadilan. Sehingga orang itu yang mati sama dengan Tuhan. Orang mati dalam keadaan yang tidak bersalah. Yesus mati dalam keadaan
bentuk pengharapan kehendak Allah Bapanya. Dan sebagai anak, Yesus harus mengikuti dan mematuhi apa yang dikehendaki oleh Allah dalam rangka mewujudkan kasih Allah kepada manusia dan dunia ini, agar manusia diselamatkan dan manusia boleh menerima penebusan secara total di kayu salib. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus, dalam teks ini Yohanes juga menampilkan keadaan Yesus sebagai manusia. Jadi bukan saja sebagai Allah, bukan saja sebagai Logos, bukan saja sebagai Firman yang telah ada bersama-sama dengan Allah, tetapi Yohanes berupaya menampilkan sosok Yesus sebagai manusia-manusia yang sejati. Dan karena itu bisa tergambar di dalam horizon bacaan kita ini, dalam ungkapan aku haus. Disitulah identitas jati diri sebagai manusia sejati yang rela turun dan merasakan penderitaan yang dialami oleh dunia ini. Penderitaan yang dialami oleh dunia ini oleh karena tekanan-tekanan kehidupan, oleh karena perbuatan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu Yesus ingin terlibat bersama, merasakan bersama seluruh bentuk penderitaan yang dialami oleh manusia. Dan karena itu dia adalah turun sebagai manusia yang sejati. Ia ingin melihat apa yang hendak diperbuat oleh manusia. Ia ingin mengetahui apa yang membuat penderitaan itu terjadi. Apa yang menyebabkan sehingga kelemahan pada diri manusia itu ada. Tentunya penderitaan yang dialami oleh manusia senjata dari Tuhan. Walaupun realita bahwa sebagai orang percaya penderitaan itu adalah bagian daripada kehidupan orang percaya. Tapi kalau penderitaan atau susah-susah yang dibuat, yang dibikin-bikin oleh manusia, itu bukanlah penderitaan yang bersumber dari Tuhan Allah. Tetapi penderitaan oleh karena ketidakadilan, oleh karena kemiskinan, oleh karena tekanan-tekanan hidup yang dialami oleh manusia itu sendiri. Oleh karena perbuatan-perbuatan manusia yang terus membuat sehingga manusia terus menderita di dalam perjalanan kehidupan, sampai termasuk di dalamnya penderitaan oleh karena manusia sudah tidak beramal lagi dengan hubungan yang
menyebabkan sehingga lingkungan rusak dan sebagainya. Manusia mengalami bencana, manusia mengalami musibah, manusia mengalami wabah dan sebagainya. Disinilah Yesus ingin melihat apakah ini perbuatan Allah ataukah ini perbuatan manusia. Misi atau karya keselamatan yang dikerjakan Yesus telah selesai berdasar pada amanat, berdasar kepada perintah, berdasar kepada kehendak Bapaknya. Dan karena itu kematiannya adalah kematian karena telah selesai melakukan. Tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Bapaknya kepada. Kalau selesai belum tentu ia akan mati. Tetapi karena ia telah menyelesaikan pekerjaan, ia telah selesai menyelesaikan pekerjaan keselamatan bagi semua orang, maka kematiannya juga pertanda selesai seluruh misi karya penyelamatan Allah bagi manusia. Sudah selesai. Dan yang menjadi kekurangan, yang menjadi kelemahan, yang menjadi dosa, menjadi hutang, karena perbuatan manusia menjadi hutang kepada Allah Bapa, Yesus bayar lunas. Dia bayar lunas dengan darah yang tertumpah di tiang kayu salib. Ia membayar bukan karena manusia pernah membantunya, tidak. Ia membayar bukan karena manusia melayaninya dengan baik, melihatnya dengan baik, dan ia membayar bukan karena manusia itu sopan dan santun kepadanya, tidak. Tetapi itulah bukan dosa yang harus ia bayar, dan karena itu pengorbanannya di tiang kayu salib jauh luar biasa daripada pengorbanan sahabat terhadap temannya. Ia rela, ia merasa solidaritas dengan kehidupan manusia, dan karena itu ia rela untuk memberi pengampunan, tetapi juga ia rela untuk memberi keselamatan bagi manusia, sekalipun ia tidak bersalah kepada semua orang. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkinkah kita pernah merasa bersalah kepada sesama kita, sahabat kita, saudara kita, teman kita? Apakah kita punya hati tergerak untuk memberi pengampunan kepada mereka? Saat ini juga saya, tapi Yesus saya. Oh, Tuhan tidak pernah membuat orang terganggu, tidak pernah membuat orang tersinggung. Justru oranglah yang merasa terganggu karena kehadiran di tengah-tengah dunia. Tapi Tuhan memberi pengampunan kepada
manusia yang ada di muka bumi ini. Atau asal sakit, saya mau kasih pengampunan, saya mau dia perlukan, saya mau mengampuni. Itu potong saya memiliki. Padahal ketika kita merayakan Jumat Agung, ketika kita memperingati kematian Tuhan Yesus, biasanya harus kita lakukan di tengah-tengah perjalanan kehidupan setiap hari. Jangan kita membuat sehingga orang lain hanya tumbuh dada dan berkata dalam hati, biar Tuhan yang dia. Kalau begitu Bapak Ibu, apa mau jadi dengan kehidupan kita? Sehingga ada orang yang bisa menghapus sesama kita punya air mata. Sehingga hanya kita sendiri yang bisa menghapus air mata sesama kita. Hanya kita sendiri yang bisa membuka mulut sesama kita, yang berteriak, yang bersuara, yang berbicara tentang keadilan, tentang kebenaran, tentang kejujuran, tentang hak, yang hapus dia punya air mata dan yang bisa membuat dia punya mulut hanya potong. Kalau potong mau melihat pengorbanan Tuhan Yesus sebagai bagian dari kehidupan potong, maka potong lakukan itu. Tuhan melakukan semua agenda perintah itu dengan baik dan sungguh-sungguh sampai selesai. Dia berharap juga kepada kita untuk melakukan apa yang Dia lakukan kepada sesama kita. Kalau orang menangis karena perbuatan kita, karena uang kita, karena sikap kita, karena tindakan kita, hapuslah air matanya dengan kehidupan yang saling mengaku, saling memaaf, saling membiarkan dia bertumbuh, berkembang sesuai dengan karya, sesuai dengan potensi, sesuai dengan yang dia miliki. Kalau orang berteriak minta, bebaskanlah kami, berikanlah hak kami, berikanlah apa yang punya kami. Jangan potong genggam anak sekuat-kuat di dalam potong hati. Kalau itu dia mau kasih dan harus kasih, sembawa sedikit pun keuntungan bagi kita. Kalau dia berteriak terhadap perbuatan potong yang tidak adil, nyatakanlah keadilan kepada mereka. Iya. Kalau dia berteriak, jangan ambil bicaraannya. Kalau dia berteriak, jangan tinggi beta. Yesus tidak mati. Jangan lakukan. Sebab Kristus mati. Ia mati bukan untuk seterusnya. Ia mati tapi hidup kembali. Ingat itu Bapak Ibu. Jangan kita terbius dalam pemikiran yang keliru bahwa Yesus mati, Dia mati dan seterusnya, dan yang bangkit itu roh. Bukan. Dia bangkit dalam keadaan seperti Ia meninggal. Karena Dia bangkit, tubuhnya juga ikut bangkit. Bisa kita saksikan di dalam penampakan diri Tuhan Yesus. Mereka para murid mengira itu hantu. Untuk bangkit, marilah pegang, marilah rasa, marilah tahu. Karena tidak ingin saya mati.
ini dari pagi. Dan ingat, Tuhan Yesus hidup, dan karena itu teruskanlah pengorbanan bagi semua orang supaya kita boleh memperoleh kebahagiaan. Bapak dan Ibu, kematian Tuhan Yesus bukan karena orang tua setan. Orang tua tahu waktu tiba saatnya orang tua akan mengakhiri semua kehidupannya di dunia. Orang tua tahu apa yang nanti bakal terjadi dengan kehidupannya. Dan karena itu juga orang tua tahu dengan kehidupan setelah kematian. Semoga Tuhan memberkati kita dan menolong kita semua supaya bisa hidup di tengah zaman yang membisu dan di tengah zaman yang buta, menggerakkan kita untuk hidup terhadap kehidupan ini dan sesama kita. Amin. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur sebagai tanda syukur kita karena Yesus telah menjadi korban yang agung untuk menebus dan menyelamatkan kita. Mari kita berdoa atas persembahan syukur. Ya Kristus, korban yang agung, di dalam ibadah syukur perjamuan kudus ini, kami umat-Mu telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Untuk itu kami mohon yang penuh kerendahan hati, Tuhan terimalah, sucikanlah agar persembahan kami ini bisa dipakai menjadi alat pelayanan di tengah-tengah jemaat dan akan berbalik menjadi berkat sukacita yang melimpah di tengah-tengah kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk tugas penuntut saya, terimalah janji berkatnya. Damai sejahtera tinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dalam
dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia.